Karena untuk mempersingkat waktu ya, jadi kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Prof. Ari dan kepada para peserta semuanya. Saat ini mungkin masih proses masuk ya, belum semuanya masuk, tapi kami harapkan dapat segera bergabung. Saat ini kita berkumpul dalam acara webinar awam peradangan usus, kenali jenis, sebab, dan penanganannya. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia, di mana ini adalah suatu yayasan yang memang bergerak di bidang sosial, di bidang edukasi, kemudian penyebaran informasi untuk masyarakat awam seputar masalah saluran pencernaan. Tujuannya tentunya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat dalam masalah penyakit saluran cerna ini. YGI sendiri memang sudah banyak mengadakan seminar-seminar awam seperti ini maupun melakukan edukasi secara online melalui media sosial YGI. Untuk media sosial YGI mungkin bisa dilihat nanti kita tampilkan di layar. Kita ada Instagram yang rutin mengupload artikel-artikel terbaru mengenai saluran cerna. Kemudian terima kasih kepada sponsor kita hari ini, PT Pro Health International. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk masyarakat ya. Kemudian ada beberapa peraturan yang perlu saya tampilkan juga sebelum acara ini berlangsung. Mungkin bisa minta bantuannya untuk ditampilkan di screen. Oke. Jadi demi ketertiban, saya mohon semua audio dimatikan. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan setelah Prof. Ari memberikan materinya, dapat diketik di kolom chat. Mohon dilengkapi dengan nama, kemudian domisili, serta pertanyaannya apa, karena akan dipilih nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik yang tentunya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Kemudian apabila nanti memang ada yang dirasa berlaku tidak baik, mohon maaf, demi kelancaran acara, maka penyelenggara akan mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakhir pada pengeluaran peserta ya dari acara ini. Mudah-mudahan sih nggak sampai terjadi lah ya. Oke, selamat menyimak materi. Materi hari ini adalah mengenai inflamasi di usus. Kita tahu bahwa inflamasi di usus ini atau peradangan di usus ini dapat berakibat kembung, kemudian juga kram, kemudian nyeri, timbul gas-gas, dan penyebabnya banyak, bermacam-macam, mulai dari makanan, kemudian mungkin pernah dengar juga bakteri yang baik, bakteri jahat, kemudian penyakit autoimun. Tetapi apa sih sebenarnya peradangan usus ini dan apa saja sebabnya? Kita harapkan dapat lebih dimengerti oleh masyarakat setelah mendengarkan materi dari Prof. Ari yang akan disampaikan hari ini. Saya persilakan kepada Prof. Ari. Selamat pagi, Prof. Silakan. Pagi, Dr. Amanda. Iya, silakan Prof. Dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Amanda. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini ternyata memang cukup bervariasi nih, Dr. Amanda nih. Ada dokter, ya, ada masyarakat umum, dan yang menariknya saya belum paparan tapi udah ada pertanyaan, itu yang menarik. Luar biasa ini ya, karena memang topik radang kronik ini ya, peradangan usus ini adalah topik yang memang menjadi apa namanya ya, hal yang semua orang pernah merasakan lah, yang namanya nyeri perut gitu ya, yang namanya radang gitu. Nah, oleh karena itulah dalam 90 menit ke depan ini saya bersama Dr. Amanda akan membahasnya ya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara ini. Oke, saya share screen. Jelas gambarnya, Dr. Amanda? Jelas, Prof. Ya, jadi sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai peradangan usus, kenali jenis, sebab, dan penanganannya. Jadi ini memang untuk awam ya. Jadi nanti saya berusaha menyampaikannya dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat secara umum ya. Terus terang saja memang komitmen saya sebagai seorang akademisi ya, sebagai orang praktisi klinik, saya juga turut mengedukasi masyarakat melalui akun Instagram saya dan juga Twitter saya. Ini ininya gambarnya seperti ini untuk yang Instagram, dan ini yang untuk Twitternya. Dan saya juga
beberapa waktu yang lalu, cuman sekarang memang kurang aktif men-share gambar-gambar di akun YouTube saya untuk endoskopi, tapi juga beberapa talkshow saya mengenai radang kronik juga bisa diakses di YouTube. Baik, kita mulai yang di awal ini. Ini suatu hal yang menurut saya ketika seseorang sakit perut, ini juga perlu baik itu dokter maupun pasien juga mesti mengidentifikasi nih ya. Nah, oleh karena itu ketika mau ke dokter untuk pasien, lihat dulu nih saya nyeri perut, tapi saya mesti mendeskripsikan dengan tepat nyeri perutnya di mana gitu. Atau ketika Anda memang lagi nyeri perut, itu mesti dipastikan dulu mana sih lokasi nyeri perut tersebut begitu ya. Nah, ini kembali lagi kita lihat, kalau lihat dari struktur ini ya sebenarnya perut kita ini ya, ini memang terdiri ini organnya macam-macam. Nah, ini yang mesti saya sampaikan. Selalu saya patokannya di daerah pusar. Bapak, Ibu, nyeri perutnya itu di atas pusar atau di bawah pusar? Karena jelas beda penyebabnya. Kanan kirinya juga beda, atas bawah juga beda. Kenapa? Karena organ-organ yang ada di situ juga beda gitu. Nah, ini yang mesti dipahami oleh masyarakat, oleh para dokter juga. Pada saat pasien datang nyeri perut, kita mesti mengidentifikasi lokasinya di mana, kira-kira organ yang kena itu apa gitu. Nah, pelan-pelan ini ya. Kalau pasiennya bilang mengeluh di perut kanan atas, nah ini masih bisa pankreatitis, radang di pankreas, atau ini karena batu empedu nih, pada kasus yang batu empedunya berderet-deret seperti ini kalau gini udah mesti indikasi operasi. Ya, atau tadi nih nyeri perutnya ini di perut kanan bawah. Nah, kalau kanan bawah udah tahu ada appendix, tapi tidak selalu juga appendix sebagai penyebabnya. Saya berapa pasien itu setelah dilihat di biopsi hasil PA, hasil dari appendixnya ternyata TBC usus. Ada juga saya juga ketemu pasien dikirim oleh dokter bedahnya untuk dievaluasi lanjut, ternyata gambarannya adalah kronisis IBD. Nah, ini yang tadi. Nah, jadi ini tadi. Nah, lokasi di kanan. Nah ini saya bilang patokan pusar ini menjadi hal yang penting ya buat Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman sejawat dokter, karena saya juga ini jadi ngomongnya dua hal, dua sisi ya. Pastiin itu di daerah pusar itu tadi ada mungkin masih bisa daerah pankreatitis, bisa IBD. Ya kalau di sebelah kanan ini kanan kiri ada batu ginjal. Ya, di sini juga ada infeksi saluran kencing juga bisa. Nah, ini ada IBD juga. Jadi memang cenderung kalau kita bicara soal radang usus, itu biasanya di bawah pusar. Ya, karena tadi usus, tadi gambarannya, ingat lagi gambarnya itu usus lebih banyak di bawah. Bisa juga yang kita bilang diverticular, jadi diverticulitis, ya itu ya. Karena kita temukan adanya gambaran yang seperti kantong ya ini pasien. Nah ini kalau memang ini batu ginjal misalnya ya di kanan. Ini yang tadi cancer juga bisa ketemu, nyeri perut itu bisa dari kanker, dia bisa sampaikan. Bolak-balik diobatin nggak baik-baik. Nah, nyeri perut salah satunya juga yang kita bilang karena IBS, ya irritable bowel syndrome. Nah, saya sebutkan bahwa ini bukan radang. Karena sering salah nih. Kalau yang kita bilang IBS itu bukan radang. Radang itu adalah sesuatu proses yang ada sesuatu yang memang tanda-tanda pembengkakan, nyeri gitu ya. Kalau dari luar kelihatan seperti kita bisul itu radang. Kalau IBS ini nggak ada tanda-tanda radang. Nah ini tadi saya sebutkan. Gejalanya bisa karena tadi diare, bisa jadi susah buang air besar, bisa campuran. Ya ini salah satu riset yang kami lakukan di mahasiswa kedokteran. Ternyata kami berapa angka yang cukup tinggi juga ini kalau pikir-pikirnya 14%. 14% ini kan kira-kira 1 dari 6 orang mahasiswa kedokteran ternyata punya masalah di ususnya gitu. Ya. Tentu kalau bicara soal IBS adalah sesuatu yang fungsional. Nah ini tadi nih masih juga IBS. Jadi ada tadi nih kembung kah, ya distensi kembung, nyeri perut kah misalnya. Ya kalau memang dia tidak ada nyeri perut maka kita bilang cuma fungsional konstipasi kalau dia susah BAB. Kalau dia diare terus, maka kita bilang fungsional diare. Gitu. Nah, ini satu kasus, ya ini pasien, ya yang tadi yang saya bilang IBS, yang susah BAB gitu ya. Ternyata kita temukan pada kasus ini adanya tadi nih peses-peses yang masih menempel. Nah, ini yang tadi dia tidak ada radang di sini karena dia memang IBS tipe konstipasi. Ini sebagai contoh. Nah, mulai ke topik kita yang hari ini, kita bicara soal radang usus. Jadi saya sekali lagi sebutkan karena
terus terang saja sebagian saya rasa yang hadir di sini adalah memang punya masalah pencernaan, dan sering juga dokternya bilang, wah ibu IBS, ibu IBD gitu ya. Nah ini oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian mesti memahami tadi. Jadi sekali lagi yang IBS itu bukan radang, ya tidak ada kita temukan radang. Kalau radang ya namanya kolitis. Nah jadi kalau suatu itu radang kita bilang kolitis. Nah ini tahunya dari mana? Ya perlu dengan kolonoskopi diteropong. Tapi paling tidak kita sudah bisa menduga kalau pasien ini memang radang usus misalnya. Ya, karena ini infeksi, misalnya TBC, HIV, Candida, Amuba, Salmonella, Shigella, dan lain-lain, ini banyak. Nah, kalau non-infeksi, ada yang kita bilang colitis iskemik pada pasien-pasien stroke. Itu sering pasien-pasien stroke mengalami gangguan pencernaan, ya mungkin karena tadi aliran darah yang ke usus tersebut terganggu. Nah, kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, yang autoimun, IBD tadi nih radang usus, ya penyakit radang usus atau IBD, inflammatory bowel disease, yang kita bilang penyakit autoimun. Nah ini kan lagi rame-ramenya vaksin. Ada juga tadi pasien saya juga tanya, saya IBD, saya bilang Bapak IBD-nya bagaimana? Tenang, ya tidak ada perdarahan, tidak apa-apa, ya udah aman Bapak bisa vaksin, saya bilang. Nah, jadi tidak semua penyakit autoimun itu tidak bisa divaksin. Apakah autoimunnya itu sedang akut atau tidak? Atau sedang kita bilang istilahnya remisi, sembuh, atau relapse, kambuh. Saya rasa ini pasien-pasien yang memang punya permasalahan ini sudah mesti familiar juga dengan istilah-istilah ini. Ya remisi, relapse, itu yang penting. Remisi itu sembuh, relapse itu kambuh. Ya bilang aja sembuh, tapi ini nanti suatu bisa kontrol. Nah, kemudian satu hal yang lain, ini yang kita bilang, ini yang namanya kolitis radiasi, yaitu kolitis jelas tadi tanda-tanda itis peradangan akibat dari radiasi. Biasanya pada ibu-ibu yang memang mengalami CA serviks kemudian disinar sampai ada yang 30 kali misalnya, atau bapak-bapak yang mengalami CA prostat kemudian disinar. Nah, ini namanya juga kolitis radiasi. Jadi ini nih pembagian yang kita bilang radang usus itu tadi. Apakah ini infeksi atau ini non-infeksi? Nah, sekarang sering pertanyaannya, dok, ini saya radang usus, antibiotik. Tidak selalu, saya bilang. Kita jangan otomatis ngasih antibiotik. Pastikan dulu, ini ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Karena sekali kita memberikan antibiotik yang tidak tepat, pasien akan terpapar dengan yang kita bilang terjadinya resistensi antibiotik di kemudian hari. Pasien itu udah nggak mempan lagi dengan antibiotik tersebut. Kenapa? Karena memang kuman-kumannya sudah resisten. Kita mesti perhatikan, ya. Nah, ini contohnya bahwa salmonella, ya tifus, ya yang kita bilang penyakit tifus itu juga bisa mengenai usus besar. Jadi bisa timbul peradangan-peradangan seperti ini. Walaupun ini sebenarnya tidak umum ya, karena kalau pasien ini kita duga salmonella tifosa tidak dianjurkan untuk kolonoskopi. Kolonoskopi itu biasanya kalau memang terjadi suatu keadaan yang diare kronik, nyeri perut yang kronis sudah lama itu misalnya. Atau tadi pada pemeriksaan fisik dokter menemukan kok ini curiganya tumor misalnya. Atau tadi pemeriksaan CT scan mengarah ke suatu tumor, baru ini kita bilang teropong. Ya, tapi ini kebetulan memang namanya juga case report menunjukkan bahwa ada satu kasus pasien yang dengan tifus ternyata ditemukan juga peradangan pada ususnya. Nah, ini yang saya bilang kolitis radiasi tadi. Jadi ada beberapa hari yang lalu saya juga ketemu pasien, tapi confirm jelas bahwa dia 1 tahun yang lalu, lebih dari 1 tahun yang lalu pernah mendapatkan sinar, ya radioterapi, dan ternyata kita temukan adanya gambaran seperti ini. Ya, jadi yang kita bilang teleektasia pembuluh darah. Ini gambaran khas dari sesuatu ini. Nah, ini saya sampaikan di sini ya, kita bisa melakukan nih. Ya, ini kalau kolitis radiasi ini yang artinya alat kita ini yang kita bilang argon plasma coagulation, kita lakukan pembakaran tuh, dibakar. Nah, itu tadi. Nah, biasanya ini cukup bisa ada yang diulang lagi 1 bulan lagi ya tergantung kebutuhan, dan biasanya 2-3 kali selesai ini. Nah, ini contohnya di mana endoskopi juga bisa mengatasi keadaan-keadaan luka-luka seperti itu. Jadi kita bakar istilahnya argon plasma coagulation. Jadi beku nih pembuluh darahnya sehingga dia tidak berdarah lagi. Jadi ini satu contoh kasus kolitis radiasi yang kita bisa lakukan pembakaran pada lokasi usus tersebut. Jadi yang bergerak misalnya ini Bi. Ya. Nah,
sekarang ini kan kita lebih lanjut lagi nih. Ini IBD tadi, oke, radang usus, penyakit radang usus, apa aja mesti dipikirkan? Nah tadi kita mesti memikirkan IBS tadi, oke, yang saya bilang bahwa dia tidak irritable bowel syndrome. Tadi saya sebutkan gejala-gejalanya, pasien biasanya nyeri, kembung, kadang diare, kadang BAB susah, kemudian kanker usus besar, ya, kolitis. Nah ini nih pada pasien-pasien yang sering mendapatkan antibiotik terus, dia juga bisa yang terjadi yang kita bilang pertumbuhan bakteri di usus besar. Kenapa? Karena di usus kita itu ada bakteri-bakteri baik yang memang terus dipertahankan untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah kalau kita dikit-dikit antibiotik, itu kuman-kuman baik itu akan mati. Akhirnya apa? Daya tahan tubuh kita menurun dan berbagai macam penyakit juga bisa terjadi gitu loh. Makanya itu saya bilang nih kalau dokter-dokter, mohon maaf Anda dalam memberikan antibiotik harus bijaksana. Pasien-pasien pun juga jangan maksa dokternya. Saya bolak-balik ini pasien dok perlu antibiotik, tidak perlu Pak, tidak perlu Bu. Nah, itu saya berulang-ulang selalu saja di setiap praktek ada pasien itu merasa kalau pakai antibiotik itu selesai masalahnya. Bukan. Dikasih antibiotik bikin masalah malahan. Itu yang mesti dipahami. Jadi pasien juga mesti kritis ketika dokter memberikan antibiotik. Buat apa dok antibiotik ini? Saya kalau ketemu pasien-pasien bule dia akan cerewet seperti itu. Ketika saya bilang kasih antibiotik, dia akan tanya, kenapa dokter memberikan antibiotik kepada saya? Nah ini juga mestinya itu juga hal itu perlu dipertanyakan karena saya bilang tadi ketika kita salah memberikan antibiotik celaka buat pasien kita. Dan saya bilang tadi pertumbuhan bakteri makin besar, berbagai macam penyakit bisa terjadi pada pasien-pasien kita. Nah, kemudian yang lain lagi adalah intoleransi laktosa. Ya, ini yang tadi saya bilang bisa saja ini terjadi juga dugaan tadi IBD karena intoleransi laktosa. Nah, kita sudah mulai nih bicara soal radang usus, ya, penyakit radang usus. Jadi peradang usus kronik ini ya baik usus besar atau juga menyebabkan usus halus yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Ya, memang butuh waktu. Ya pasien ada yang sampai 6 bulan, setahun, berulang, kambuh lagi, segala macam begitu. Ya, nah saat ini memang dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang kita bilang kolitis ulceratif, kemudian penyakit Crohn dan kolitis yang kita bilang indeterminate. Ya. Nah ini beberapa mitos yang mesti juga diketahui oleh masyarakat yang saya bilang tadi ya bahwa radang usus tadi ya atau IBD tadi itu ini yang mitos kalau disebabkan karena faktor psikis, tidak. Itu adalah suatu peradangan, jelas ada suatu peradangan. Ya, jadi itu yang mesti dipahami oleh masyarakat. Kalau kita bilang radang usus itu artinya ada suatu peradangan. Ya. Nah, sampai saat ini memang belum ada data nih pasien yang mendapat ini meningkat resiko COVID-19 ya. Jadi ini kadang-kadang, waduh dok saya kena COVID nggak ini ya? Kena COVID bisa aja karena penyebab lain, tapi bukan karena IBD-nya. Ya, kemudian juga data dari pusat IBD nih di China maupun di Eropa menunjukkan bahwa pasien-pasien IBD tidak lebih mudah terinfeksi dan juga tidak lebih mudah meninggal dibandingkan populasi normal. Jadi resikonya sama aja buat mereka itu ya. Jadi ini hal yang memang menjadi catatan penting buat pasien-pasien yang memang mempunyai radang kronik, tidak ada masalah Anda, artinya resiko Anda itu sama juga dengan pasien-pasien lain kalau terpapar dengan COVID-19 ya. Nah, ini saya nulis opini ini ya ingin menunjukkan bahwa memang tetap kita mesti waspada nih untuk COVID ini. Karena beberapa pasien saya sakit lambungnya kambuh, GERD-nya juga kambuh begitu. Jadi kita berusaha untuk bisa terhindar dari penyakit ini. Nah, kemudian juga pasien ini harus melakukan protokol kesehatan tetap ya, karena sekali lagi tergantung umur, penyakit penyerta, jenis obat, berapa pasien akan punya risiko lebih tinggi untuk mengalami COVID. Ini yang ingin saya tunjukkan bahwa radang kronik usus itu bukan berarti kita lebih rentan atau lebih gampang kena infeksi dibandingkan pasien lainnya. Nah, kita mulai dengan gejala-gejala ya. Jadi bisa tadi diare kronik tuh biasanya mencret lebih dari 2 minggu. Kemudian nyeri perut pasiennya, ya, kemudian BAB-nya berdarah, ya jelas, lemes otomatis karena buang air besar berdarah lemes dia, dan berat badannya turun, tambah kurus pasiennya. Jadi ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Makanya saya ada pertanyaan pada pasien IBD, Bapak berat badannya kemana? Wah tambah gemuk dok, aman. Bapak beraknya kemana? Bagus dok, berak saya bagus, nggak ada. Itu silakan Bapak bisa vaksin, saya bilang. Jadi ini beberapa pasien datang menanyakan, boleh nggak dok saya divaksin itu tadi? Patokan saya adalah klinisnya. Ada keluhan apa enggak?
Ya, walaupun mau detailnya kita periksa HB-nya rendah apa tidak. Mau detail lagi kita periksa di feses-nya ada darah samar atau tidak. Mau lebih detail lagi kita periksa yang namanya fecal calprotectin, ada peradangan atau tidak. Tapi secara umum sebagai seorang clinician, sebagai seorang dokter, dengan data-data tadi aja udah bisa tahu nih, paling tidak sudah bisa mengarah bahwa dari berdasarkan tadi tanya jawab tadi, mungkin juga kita periksa coba lihat ada tanda-tanda nyeri di perut, di abdomen pasien kita. Kalau tidak ya kita bisa bilang bahwa ini keadaannya bagus. Apalagi tadi pasiennya bilang berat badannya malah naik gitu ya. Nah, ini satu hal ya berdasarkan studi yang dilakukan oleh Prof. Marcel memang cukup lama. Ini beliau pada saat doktor PhD ya, itu melihat bahwa diare kronik yang non infeksi tadi itu bisa macam-macam tadi. Ini kita bicara soal tadi yang kalau ini pasiennya datang dengan diare kronik. Tadi kan kita bicara soal gejala. Ya, yang non infeksi tadi bisa dari Crohn, colitis, polip, kanker atau maldigesti atau juga entropati portal hipertensi. Untuk informasi. Nah, ya ini untuk pengen tahu saja nih seberapa besar sih masalahnya begitu ya. Kalau di Amerika, di negara Eropa memang ini luar biasa. Kasus-kasus ini banyak ditemukan ya. 1,4 juta orang ya di Amerika dan 0,1 sampai dengan 24,5 per 100.000 orang di dunia ini. Ya, data di Indonesia bagaimana? Nah, ini bahwa IBD ditemukan pada penyakit-penyakit kronik, diare kronik yang pasien datang dengan mencret, dan penyebabnya non-infeksi itu 10% karena IBD. Jadi ketika pasien datang dengan diare kronik, maka kita juga mesti berpikir bahwa IBD, ya penyakit radang kronik itu menjadi penyebabnya. Nah, terus terang saja, dulu kenapa rendah? Ya karena alatnya kurang, jadi kita menduga-duga saja. Kalau sekarang kita bisa endoskopi langsung, kolonoskopi. Kita bisa lakukan biopsi, diambil jaringannya, kita bisa tahu nih pasien ini memang mengarah ke IBD atau tidak. Karena perlu lagi pemeriksaan yang kita bilang pemeriksaan PA, histopatologi, untuk memastikan tersebut. Ya, ini ada data juga ya penelitian dari teman-teman di Pusat Endoskopi Saluran Cerna FKUI RSCM menunjukkan bahwa ternyata memang ulcerative colitis, jadi yang memang gambarannya itu seperti tukak-tukak ya, sariawan orang bilang, yang lebih banyak daripada yang Crohn disease. Crohn disease itu seperti tumor, ada benjolan-benjolan ya pada pasien tersebut apabila dia memang IBD. Nah, apa sih faktor-faktornya? Nah, ini tadi ya. Jadi memang ada mulai dari faktor genetik, betul. Nah, faktor stres ini maksudnya kalau dia stres apa namanya ya, mungkin karena kesibukan dan yang lain-lain memperburuk keadaan. Jadi bukan satu problem saja. Nggak banyak gerak ya, oksidatif stres ini mungkin banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang misalnya dibakar, itu juga tadi kita mesti hati-hati, kita nanti memakan toksin dari apa yang dibakar tadi ya. Mohon maaf aja sebagian juga dari makanan-makanan kita itu kan diawetkan dalam tanda petik, disalahgunakan dengan menggunakan formalin, itu juga bisa. Rokok udah jelas, infeksi, medication, obat-obatan. Jadi IBD ini apa namanya disebabkan oleh berbagai macam tadi, imbalance bowel epithelial barrier juga. Gejalanya tadi saya bilang mulai dari nyeri, diare, berdarahan, ya bisa gejala yang lain nih, misalnya ada beberapa pasien-pasien yang Crohn misalnya tuh, ini yang menunjukkan ada gejala ekstra khusus ya, misalnya pada peradangan sendi ya gitu. Nah, kemudian terus terang saja ya, terutama yang Crohn, tadi juga ada pertanyaan, betul pada pasien-pasien yang Crohn disease itu memang akan meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker usus. Nah, oleh karena itulah maka tadi kita tetap harus mengobati ini dengan tepat ya. Nah, ini untuk secara umum saja. Kan ada pertanyaan, bisa nggak ini dilihat dengan endoskopi tadi? Paling tidak dokter sudah bisa lebih terarah dengan kolonoskopi, dengan melihat temuan-temuan yang dilakukan ya dari gambaran-gambaran ini ya, keterlibatan usus bagian bawahnya bisa dilihat tuh mana yang masuk kelompok ulceratif kah, mana yang Crohn disease. Jadi tapi ini urusannya dokter yang melakukan endoskopi gitu ya, tapi masih Bapak Ibu sekalian agar tahu saja bahwa pemeriksaan kolonoskopi itu sudah bisa mengarahkan. Nah, kemudian ini juga tadi itu memperkuat tadi ya, bahwa misalnya pada yang colitis ulceratif itu biasanya sampai yang kita bilang nih panjang seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang Crohn itu setempat-setempat dia.
Tapi keterlibatan usus halusnya juga bisa. Kalau yang kolitis ulceratif ini tidak. Ini hanya untuk pembagian saja. Tapi ini sebenarnya tugas dokter. Artinya ini urusannya dokter gitu. Tapi masyarakat atau Bapak Ibu sekalian yang non dokter yang hadir pada webinar ini asal tahu saja gitu ya perbedaannya. Nah ini juga lebih detail lagi ya gambaran-gambaran yang ditemukan ya mengenai nyeri perutnya tadi. Kalau yang Crohn dominan, ya ini tidak terlalu dominan ya, kemudian darah turun ya, kemudian gambaran endoskopinya ya, kemudian tadi gejala-gejala non gastrointestinalnya memang yang Crohn itu lebih dominan ya dibandingkan yang ulcerative colitis. Ini juga sekali lagi ini tugas dokter yang melakukan perbedaan gejala tersebut ya. Oke, ini satu kasus, Nah, ini satu kasus yang pasien dengan IBD tadi ya, bisa kita temukan gambaran luka-luka seperti ini ya, merah-merah seperti ini yang kita bilang colitis sebenarnya ya. Ya, jadi ini yang Crohn tadi dan ini yang colitis yang sedang ya, ini yang severity yang berat. Ini yang tadi yang Crohn disease ya, ada luka begini. Nah, ini yang large pseudopolyp ini biasanya pada pasien dengan TB usus kita bisa menemukan adanya pseudopolyp seperti ini ya. Pemeriksaan ronsen juga bisa mengarahkan apakah ini memang sesuatu yang mencurigai karena adanya penyempitan yang kita bilang suatu ileus obstruktif, penyempitan usus akibat radang usus tadi ya. Ini lebih detail lagi. Nah, ini gambaran seperti ini bisa kita temukan pada pasien-pasien yang lebih mengarah ke suatu Crohn disease ya. Ini masuk dari IBD tadi. Nah, kita bagaimana ngobatinnya? Nah, yang penting adalah memang perbaiki keadaan umum. Jadi pasien itu ya Bapak Ibu sekalian untuk masalah prinsipnya minum mesti cukup. Apapun ketika kita diare maka kita harus minum yang cukup. Kita harus rehidrasi. Rehidrasi itu ya minum oralit silakan, pokoknya kita mesti minum. Usahakan juga tetap makan ya karena ini diet ini menjadi hal yang penting. Nah, yang saya mesti garis bawahi lagi sekali mohon maaf, tidak selalu antibiotik. Ya, jadi tidak selalu antibiotik. Ya, saya rasa dokter juga mesti bijak apakah ini diberi antibiotik atau tidak. Dan untuk kelanjutan lebih panjangnya memang tergantung penyebab. Kalau tadi yang saya bilang infeksi, antibiotik baru masuk. Kalau ini karena memang radang karena sinar, ya tadi itu kita tembak-tembak tadi itu yang bagian-bagian pembuluh darah. Jadi saya juga ada satu pasien yang direncanakan untuk dilakukan argon plasma coagulation. Kalau IBD anti radang. Nah, ya, jadi tujuan daripada IBD tadi tujuannya adalah membuat remisi. Jadi peradangannya itu tenang atau sembuh lah istilah awamnya dan meningkatkan kualitas hidup. Artinya kalau dia ini sudah membaik, pasien itu akan kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik. Kemudian obat yang ada lebih mengurangi peradangan dan membuat sembuh. Jadi obat-obat ini tujuannya tadi itu radang itu menjadi berkurang. Ya, yang merah-merahnya itu juga menjadi berkurang sehingga ususnya menjadi sembuh. Obat-obatnya apa nih untuk informasi saja buat masyarakat, kalau dokter mungkin nggak tambah informasi, ada yang kita bilang aminosalisilat. Ya, ada yang sulfasalasin, cuman memang ini mengandung sulfa, jadi kita mesti tanya dulu, pasiennya alergi sulfa atau tidak. Nah, buat masyarakat, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Kita mencatat ketika dokter bilang, Ibu, kayaknya Ibu alergi obat ini, nah, catat. Obatnya apa? Karena ketika nanti Ibu atau Bapak berobat lagi ke dokter, hal ini bisa ditanyakan oleh dokter, Ibu, Bapak alergi apa? Atau kita tunjukkan kepada dokter alergi ini. Nah, di kelompok aminosalisilat salah satunya juga mesalasin. Ya, jadi mesalasin ini bisa dilakukan secara minum ya atau dengan lokal, karena juga lokal. Nah, obat yang lain yang relatif baru ya yang digunakan saat ini di beberapa center-center termasuk juga di RSCM Kencana, ya tempat kami, saya dan Dr. Amanda praktek itu asam hyaluronat. Ya, jadi ini nama ininya Truth ya diberikan secara lokal. Ini untuk kasus yang ringan dan sedang colitis ulceratif. Tapi juga ternyata karena ini asam hyaluronat ya, ini juga bisa digunakan pada luka-luka tukak atau tukak usus. Saya kadang-kadang mengkombinasi pada pasien-pasien yang lesinya banyak dengan ini, tapi tentu misalnya karena basicnya infeksi, antibiotik juga mesti masuk. Gitu. Nah, kelompok lain dari IBD kortikosteroid. Cuman kita mesti lihat bahwa kortikosteroid ini mempunyai efek samping. Ya macam-macam. Kalau yang memang yang sistemik sifatnya, dari mulai tulang kropos, kemudian bisa
glikemia atau gula darah menjadi tinggi, ya, kemudian pasien juga menjadi daya imunnya juga menjadi rendah karena memang ditekan terus oleh kortikosteroid karena untuk menekan peradangan yang terjadi. Nah, ini kalau yang satu lagi yang sering juga saat ini kita sebagai dokter memberikan pada pasien-pasien IBD yaitu budesonide, ya, yang kerjanya lengkap, artinya dia. Nah, kemudian kelompok lain adalah imunomodulator. Ya, jadi ada macam-macam di sini, ada yang mercaptopurin, ada azathioprin, ini tugas dokter, methotrexate, ya, tujuannya adalah meredakan reaksi imun yang berlebih. Jadi kadang-kadang pasien ini reaksi imunnya berlebih-lebihan jadi nggak perlu. Nah, kemudian ada kelompok lagi yang baru, biologic agent. Ini biasanya kalau udah yang berat atau dengan obat-obat yang di atas ini tidak teratasi. Jadi untuk obat-obat yang bekerjanya ringan sampai sedang tidak bisa, baru kita loncat ke, artinya kita pindah ke biologic agent, ya, karena ini pertama masalahnya biaya, kemudian juga efek samping yang timbul. Nah, tadi kan saya bilang tadi ada obat yang kerjanya lokal, ada yang obatnya diminum. Nah, kalau kalau kebetulan memang lesinya itu di bawah seperti ini, di bawah, maka kita lebih cepat dengan obat yang kerjanya lokal. Mau dikombinasi juga boleh untuk mempercepat. Jadi ini yang lokal seperti ini atau sampai di sini, ya, kalau memang ini luas, silakan. Kalau memang ini ada lesi yang jadi di rektum di bawah, ini juga kita bisa berikan dan dikombinasi. Nah, ini perannya obat, salah satu obat yang kita bilang Truth ini untuk mengobatin pasien-pasien dengan radang usus yang di bawah tersebut, ya, untuk proses penyembuhan ini. Ya, ini satu hal, ya, ini salah satu talkshow kami di salah satu TV untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, begitu, ya, ini saya rasa penting juga. Radang usus adalah suatu kelainan dalam bentuk peradangan di usus kita, bisa karena faktor infeksi. Faktor infeksi biasanya berhubungan dengan makanan dan minuman kita. Biasanya makanan minuman yang tercemar. Jadi oleh karena itu kita mesti perhatikan makanan minum kita, karena kalau kebetulan sudah terkontaminasi, dia bisa menyebabkan peradangan pada usus kita. Radang usus bisa dicegah. Saya sebutkan tadi bahwa salah satu penyebab radang usus adalah karena infeksi. Bagaimana kita mencegah infeksi? Makan yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian juga kita harus memilih jenis dari makanan yang kita konsumsi. Ya, jangan sampai makanan kita konsumsi tersebut sudah terkontaminasi atau sudah kadaluarsa. Selain itu juga hindari makanan-makanan yang terlalu merangsang, yang terlalu asam, terlalu pedas. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan ini, kita bisa terhindar dari radang usus. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, Dr. Amanda, ini poin-poin yang ingin saya sampaikan, bahwa nyeri perut tadi, ya, tadi tetap nyeri perut itu harus dieksplorasi. Nah, kita ketahui apa penyebabnya. Coba ingat lagi tadi saya bilang anatomi yang saya tunjukkan. Kemudian pasien radang usus bisa datang dengan nyeri perut tadi, ya, bisa karena dengan diare misalnya. Nah, komplikasi dapat terjadi nih kalau radang usus ini tidak diobati dengan baik. Ya, nah, kemudian juga obat-obatan tadi saya sebutkan, dan kemudian nutrisi menjadi hal yang penting. Ya, nutrisi baik pada saat kita memang sedang mengalami akut IBD atau kita mencegah tadi, karena tadi terus terang saja untuk IBD itu diperberat juga oleh makanan, ya, jadi makanan diawetkan. Ada pasien-pasien saya sudah lama nggak kambuh, atau kambuh, kenapa ya? Tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang diawetkan, ya, akut. Kira-kira demikian. Nah, ini salah satu contoh makanan sehat nih, makanan Jepang, tapi mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, seperti ini kita harus tetap sabar dan memunculkan kesetiakawanan. Dan ini bahagian dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia memunculkan kesetiakawanan dengan menghadirkan saya dengan Dr. Amanda untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Dr. Amanda. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya yang sangat menarik. Saya mulai cemas karena ini pertanyaan mengalir deras nih Prof. Iya. Kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini dari Wirna di Medan. Jadi Wirna ini ayahnya sempat masuk rumah sakit karena diare. Kemudian kalau misalnya seperti ini, kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan karena curigaan untuk radang usus kolitis? Kemudian apakah ini terkait dengan faktor genetik gitu? Bagaimana kira-kira nih, Prof? Kalau bicara soal diare, kita mesti lihat dulu, ini diarenya akut apa kronik. Kalau diarenya udah lebih dari 2 minggu,
ya berarti ini masuk diare kronik. Maka kita lihat dulu labnya bagaimana tadi yang saya bilang, kita periksa lab dan feses-nya. Apakah memang ada tanda-tanda HB turun, kemudian feses apakah memang ada tanda-tanda apa namanya benzodiazepine positif ya, darah samarnya positif misalnya. Nah, bahkan tadi saya bilang kita bisa melakukan fecal calprotectin untuk melihat tadi. Jadi itu tadi kalau memang kebetulan konsultasi dengan dokter, itu hal-hal tersebut yang mesti diperhatikan. Jadi mohon juga minta misalnya dokternya untuk melakukan periksa darah dan periksa fesesnya. Nah, ketika nanti ini sudah mengarah ke suatu proses yang peradangan yang kronis atau memang dalam kecurigaan kita ada suatu perdarahan yang tersembunyi, maka kita lakukan kolonoskopi untuk memastikan, mencari apa sih penyebab dari diare tersebut begitu. Silakan Dr. Amanda. Ini karena banyak saya pendek-pendek aja ya. Ya. Kalau misalnya dianjurkan untuk CT scan, kira-kira bisa dilakukan nggak, Prof? Ya saya mesti lihat dulu CT scan kan kita mesti lihat. Kalau misalnya kita lakukan CT scan, ternyata mencurigai ada radang atau ada lesi di usus kan diteropong juga. Kalau saya sih lebih kecuali gini, ada kendala nih kan terus terang saja ini kan karena pandemi takut kalau di kolonoskopi, nah itu boleh alasan itu. Tapi kalau alasan approach ini kita tetap mesti teropong dulu. Kalau ternyata teropong, mohon maaf, misalnya ternyata ditemukan adanya cancer, baru kita CT scan untuk melihat sudah kena kemana aja gitu loh. Nah, kalau memang ternyata dari pemeriksaan kolonoskopi kita ditemukan adanya suatu peradangan, udah diobatin aja, nggak perlu di CT scan gitu loh. Jadi saya rasa CT scan itu next step setelah kita lakukan peneropongan. Baik, begitu ya kira-kira Ibu Wirna dari Medan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Katarina. Ibu Katarina Herman ini sudah didiagnosis penyakit Crohn, jadi sudah sempat di kolonoskopi, endoskopi, kapsul endoskopi dinyatakan penyakit Crohn nih, Prof. Kemudian sudah mendapatkan mesalazin 4,5 bulan. Pertanyaan dari beliau ini, berapa bulan harus minum obat mesalazin ini supaya berperadangan ini bisa sembuh, dan apakah ada efek samping dari mengkonsumsi mesalazin jangka panjang? Ya, pertama kalau bicara soal ini kan bicara follow up ya, artinya setelah dikasih mesalazin bagaimana, ada perbaikan apa tidak, misalnya tadi ya BAB-nya sudah normal, berat badannya juga stabil, nafsu makannya baik misalnya. Kalau memang itu sudah tercapai, dokter akan memberikan obat itu diturunkan secara bertahap. Jadi misalnya awalnya dia akan diberikan misalnya oke lah di 2 gram sehari gitu ya, kemudian diturunkan 1,5 gram per hari, kemudian turunkan 1 gram, jadi mesti bertahap gitu. Itu dokter yang memutuskan. Saya juga nggak bisa bilang berapa lamanya karena itu tergantung dari step-nya tadi. Ketika di step down ternyata gejala yang timbul lagi, dia akan balik lagi ke situ gitu. Jadi kita tidak bisa lihat numbernya bulannya berapa, tapi kita mesti lihat pada saat obat itu sudah mulai diturunkan bagaimana respon pasien setelah obat diturunkan. Baik, terima kasih Prof. Kemudian nih pertanyaan berikutnya dari Satrio di Cilegon. Beliau bertanya nih, apakah ada pengaruh dari faktor diet dan stres yang dapat mempengaruhi gejala dari peradangan usus ini, Prof? Ya, tadi disebutkan, betul tadi ya. Tadi ada gambarnya, picture yang saya tunjukkan bahwa stres mencetuskan, ya bisa mencetuskan. Tapi maksud saya bukan yang utamanya. Ya, makanya saya note tadi bahwa IBD ini bukan penyakit fungsional, jadi bukan penyakit karena faktor stres yang utamanya. Tapi pasien-pasien yang stres misalnya tadi karena kurang tidur, ya kan kecapean. Karena stres itu nggak selalu karena pikiran. Kadang-kadang orang stres karena tidak. Orang kurang tidur aja bisa stres, ya. Kurang istirahat juga bisa stres, ya kan. Itu tadi ya stres itu bisa memperburuk IBD-nya, ya. Ada beberapa pasien saya IBD-nya kambuh, kenapa? Cerai sama suaminya, mohon maaf, misalnya seperti begitu. Itu kan cukup berat lah. Seorang istri cerai dengan suaminya itu akhirnya kambuh IBD-nya. Ada lagi, tapi sekali lagi bukan itu penyebab, tapi ini mencetuskan. Makanan itu betul tadi. Nah, makanan awet, mohon maaf ini saya sebut aja ya, ini kebetulan memang kasusnya ada. Pasien itu saya udah bilang, Bu, Ibu mesti menghindarin makan rendang, makan apa namanya gudeg gitu ya. Nah, kemudian dia habis pulang kampung, makan gudeg setiap hari selama seminggu, kambuh IBD-nya. Ya karena tadi kan makanannya diawetkan tadi, itu poinnya itu. Ya mungkin juga tambah lagi nangkanya gitu. Jadi makanan dan faktor stres itu memang bisa mempengaruhi. Baik, kalau ini sepertinya berkaitan Silakan, Prof, dengan pertanyaan dari Ahmad Jafar dari Samarinda. Apakah radang usus ini bisa terkait dengan irritable bowel syndrome, dan apabila terkait ini yang mana dulu yang diobati, radangnya atau IBS-nya? Ya, itu yang saya bilang tadi ya. Ini kan gejalanya tumpang tindih.
Jadi kalau ketika memang yang kelihatan itu IBD, kita obatin IBD-nya dulu gitu loh. Nah, cuman kan sekalian jalan sebenarnya. Ya umumnya saya ambil contoh, pasien-pasien dengan irritable bowel syndrome itu juga kita obatin dengan menggunakan probiotik. Pasien-pasien IBD juga saya suka kasih probiotik misalnya. Tapi tentu pasien IBS tidak saya kasih anti radang. Nah ini yang kadang-kadang terus terang saja saya lihat pasien dokter itu otomatis kasih aja mesalasin atau sulfasalasin, padahal belum jelas, belum confirm apakah ini suatu colitis kah atau ini suatu IBS gitu loh. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Kalau abdominal pain-nya, nyerinya sama, kita juga bisa berikan pada IBD atau IBS, tapi tentu anti radang tidak bisa kita berikan pada IBS gitu. Jadi yang utamanya yang diobatin adalah IBD-nya dulu. Baik. Kemudian kita berlanjut ke Alfian dari Jakarta. Ini sepertinya juga salah satu penderita IBD. Dia bertanya, apakah penderita IBD bisa puasa Ramadan dengan baik, Prof? Nah, sekali lagi bicara soal puasa Ramadan, prinsipnya adalah kita dalam keadaan sehat. Jadi IBD-nya tenang, tidak sedang dalam keadaan perdarahan, tidak sedang dalam keadaan diare, tidak dalam keadaan nyeri perut yang hebat misalnya. Kalau kita artinya dalam keadaan yang saya bilang tadi, remisi, IBD-nya atau orang awam bilang sembuh lah dalam tanda petik, karena kita nggak bisa juga bilang sembuh, sewaktu-waktu dia bisa kambuh, maka silakan dia boleh berpuasa Ramadan. Justru malah dengan berpuasa kan kita sebenarnya gini loh, puasa itu kita menahan makan kita. Orang ya berdasarkan studi-studi yang kami lakukan, orang berpuasa itu jelas lebih sehat hidupnya. Kenapa? Karena dia ngatur makannya. Nah orang IBD juga sama, dia akan lebih sehat karena diatur makannya. Tapi sekali lagi, bukan IBD yang akut yang masih membutuhkan obat-obatan. Ya kita tahu lah misalnya contoh mesalasin. Mesalasin itu kan tadi mesti dosisnya 3x1 gitu misalnya. Baik. Jadi kalau misalnya kondisi terkontrol, sebenarnya tidak ada larangan ya, Prof. Berarti untuk melaksanakan puasa Ramadan nantinya ya pada penderita-penderita IBD ini. Kemudian dari Rizky Pratomo di Jakarta ingin bertanya, Prof, apakah sering makan mie instan dapat menyebabkan peradangan usus? Ya, kalau mie instan ini saya rasa sih tidak terkait langsung dengan radang usus. Tapi tentu kan kalau ini memang mie instannya ini apa bumbunya merica terlalu pedas atau apa mungkin yang mengganggu gangguan pada lambungnya begitu ya. Nah, kemudian kan ini kan juga termasuk makanan yang beragi. Jadi dan satu hal kalau dia cuma makan mie instan saja, saya rasa nilai gizinya itu kurang gitu ya, karena kan memang proteinnya kurang ya. Oke lah lemaknya mungkin dari minyak-minyaknya itu cukup gitu, tapi nilai apa namanya gizi yang lain itu kurang gitu loh. Tapi memang tidak terkait langsung untuk menyebabkan suatu radang usus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Wirna di Medan mengirimkan pertanyaan lagi nih, Prof. Makanan apa saja yang harus dihindari pada IBS yang tipe diare? Dan apakah ini bisa disembuhkan? Terima kasih. Ya, prinsipnya pokoknya makanan selalu ingat, saya selalu menyampaikan kepada pasien apapun ya secara umum lah ya, apapun gangguan-gangguan pencernaan itu tidak boleh coklat, keju, lemak, asam-asam, pedas sudah itu aja. Tinggal diturun-turunin aja. Kalau gitu Bu, nggak boleh makan coklat, keju, lemak, asam-asam, pedas. Ya, nah kemudian makanan yang bergas seperti kol, sawi itu juga ya, ya tentu duren, nangka, nanas itu kan tidak boleh itu yang terlalu ekstrim atau yang apa namanya terlalu merangsang ya. Kemudian juga rokok dan alkohol itu hal-hal yang harus diperhatikan. Baik. Kemudian ada yang menanyakan dari Okta menanyakan mengenai tadi kolitis radiasi, Prof, setelah radiasi untuk prostat. Jadi berapa kali biasanya dikerjakan dan apakah normal apabila dilakukan seumur hidup? Mungkin yang APC tadi ya, Prof? Ya, saya terus terang saja pada beberapa pasien-pasien yang sudah kita lakukan argon plasma coagulation, jadi kita bakar itu bisa nggak kambuh, jadi bukan diulang-ulang. Ya ini ada pasien lagi baru lagi udah lama dia nggak kontrol ya, ada 4 tahun 5 tahun baru kambuh lagi kemarin itu akhirnya di APC lagi. Jadi nggak juga secara rutin. Jadi memang untuk cure pertama 1-2 kali, kalau udah HB-nya udah stabil, tidak turun-turun lagi, tidak ada BAB berdarah, itu sebenarnya pasiennya udah memang nggak perlu kita lakukan tindakan ya. Paling kontrol setahun lagi. Nah kalau mulai ada kita kasih koagulasi lagi, kita tembak lagi. Gitu.
Jadi sangat tergantung dengan keluhannya ya Prof. Kalau misalnya berdarah dikerjakan lagi, kalau enggak mungkin bisa observasi aja gitu ya Prof. Kondisi pasiennya juga tentunya. Baik. Ini kemudian pertanyaan dari Nabila. Jadi Nabila ini konstipasi sejak kecil, saat ini usianya 22 tahun, tapi semakin usianya bertambah semakin parah. Dalam 1 minggu hanya sekitar 1-2 kali buang air besarnya. Kemudian 1 tahun belakangan ini Nabila mengkonsumsi teh jati Cina dan sangat membantu. Tetapi kekhawatirannya adalah apakah boleh melanjutkan minum teh jati Cina ini atau harus bagaimana untuk Ya, menghadapi kondisi seperti ini? ya, prinsipnya begini ya, bahwa yang namanya konstipasi ya itu tetap harus kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Ini kenapa kok dia mengalami konstipasi atau susah BAB tadi. Jadi per definisi mungkin saya sampaikan juga di sini. Jadi 2 hal ketika kita bicara soal konstipasi yaitu frekuensi. Nah, frekuensi ini yang normal itu yang masih bisa ditolerir ada 2 hari sekali atau kita bilang 3 kali seminggu. Jadi kalau pasien ini BAB-nya udah sekali seminggu, walaupun bentuknya normal udah masuk bab konstipasi. Nah, sebaliknya ketika pasien ini setiap hari tapi kotorannya itu seperti kotoran kambing atau keras, itu kita bilang juga konstipasi. Jadi lihat bentuknya dan juga lihat frekuensinya. Nah, tadi memang standar tadi kita mesti antisipasi dulu ya, kalau perlu dilakukan kolonoskopi dulu dilihat ya gitu. Nah, kalau tadi ini memang lebih detail lagi, ini Dokter Amanda bisa mengerjakan, yaitu memang manometri dilihat. Nah, manometri apa sih, ada masalah nggak ini dari pergerakan motilitas khususnya tersebut misalnya gitu. Nah, dari situ nanti baru kita bisa memberikan obat yang optimal. Tapi secara umum tentu kita mesti perbaikin dulu kalau bicara soal konstipasi. Pertama adalah cukup sayur atau buah apa tidak, kemudian minumnya cukup atau tidak, bergerak kita kurang gerak atau tidak. Jadi kalau ini terganggu, ini juga akan menyebabkan konstipasi. Gitu. Jadi perhatikan. Kalau mau udah dok, saya sudah tiap hari jalan 30 menit 1 jam. Saya udah makan sayur dan buah-buahan. Saya sudah banyak minum. Nah, oke, berarti kita cari. Itu tadi perlu teropong tadi. Teropong ternyata ada yang normal, tapi masih juga. Nah, mungkin tadi perlu manometri misalnya untuk menemukan apakah ada masalah-masalah nggak di dalam pergerakan ususnya tersebut gitu misalnya. Ya, jadi artinya nih perlu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk dipastikan di mana begitu ya, karena nggak boleh tadi tergantung. Saya ada beberapa pasien yang karena memang dia sudah happy dengan obat tersebut, dia konsumsi obat itu berulang-ulang, yang ternyata akhirnya menimbulkan permasalahan di ususnya gitu ya. Ya, jadi akhirnya timbul peradangan kronis juga akibat dari obat tersebut begitu. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian. Baik, saya harap itu dapat menjawab pertanyaannya ya. Kemudian ada pertanyaan juga nih Prof dari Banjarmasin, sebenarnya sempat disebutkan tadi di materinya, cuma mungkin bisa kita jelaskan lagi nih Prof. Apakah ada minum-minuman suplemen yang kaya akan bakteri baik bisa dijadikan kebiasaan untuk pencegahan radang usus besar? Ya, prinsipnya tadi betul bahwa probiotik ini adalah memang suatu kuman baik yang kita butuhkan ya. Pada beberapa pasien tadi karena memang mengkonsumsi antibiotik tidak pada tempatnya sehingga banyak probiotiknya atau banyak bakteri-bakteri baiknya itu yang istilahnya udah berkurang ya. Nah, bentuk probiotik ini ada yang bentuk kapsul, ada yang bentuk yogurt ya, krim, ada yang bentuk cair. Silakan aja kalau memang tidak ada masalah. Cuman memang kadang-kadang beberapa pasien itu yang cair itu timbul mahnya kambuh misalnya gitu. Jadi sekali lagi buat saya kalau memang ini tujuannya adalah untuk kesehatan, silakan saja mengkonsumsi probiotik tersebut. Baik. Kita berlanjut ke Meli. Ini menanyakan mengenai pemeriksaan fecal calprotectin, Prof. Tadi sempat disebutkan juga oleh Prof. Arya. Jadi memang Meli ini sudah didiagnosis, hasilnya memang colitis non-spesifik, sempat dapat mesalazin juga, kemudian dilakukan pemeriksaan fecal calprotectin, hasilnya 50. Dengan hasil seperti ini, kira-kira masih butuh konsumsi mesalazin atau tidak? Ya kalau lihat 50 sih normal udah ya, artinya kan udah atas. Cuman tapi gini, memang yang mesti kita perhatikan waktu itu diagnosisnya apa, pernah diteropong atau tidak gitu loh. Ya kalau memang klinisnya tenang, saya sih biasanya memang kalau pasien-pasien IBD yang sudah membaik, saya tidak ulang teropong lagi, cuma tinggal paling follow up aja melihat gejala-gejala.
Ya, biasanya seperti itu. Tapi jelas data itu menunjukkan bahwa sudah ada perbaikan. Ya, tergantung baseline-nya berapa. Kalau memang dari 200 ternyata turun sampai 50 ya berarti signifikan gitu. Baik, terima kasih Prof. Kemudian kita beralih ke Eli. Eli dari Bogor ingin tahu, apakah ada pengaruh antara radang usus dengan MAH? Karena sampai saat perutnya suka sakit, dan apakah BAB yang tidak lancar dan keras ini bisa termasuk salah satu manifestasi peradangan pada usus? Ya, jadi memang yang kita bilang bahwa gejala-gejala atau gangguan pencernaan itu bisa overlapping atau tumpang tindih ya. Jadi ada pasien-pasien yang memang punya masalah dengan lambung, ya perih, kembung, begah, cepat kenyang misalnya. Kemudian dia juga punya masalah dengan buang air besarnya yang tidak lancar atau konstipasi tadi. Makanya ini kita bilang bahwa dia mungkin punya dispepsia dan konstipasi atau karena memang konstipasi karena IBS, kita bilang IBS. Jadi dia bisa dispepsia dan IBS. Nah, sekarang pertanyaannya apakah tadi kalau yang tadi radang usus itu tadi gejalanya kan dengan diare, nyeri perut, ya kembung. Kalau konstipasi justru yang ini kita mesti hati-hati bahwa pasien-pasien yang susah BAB, tadi kan saya tunjukkan ada satu gambarnya di fesesnya di ususnya itu nempel itu kotoran, ya nempel. Nah, kalau orang awam bilang ada kerak-kerak, nah ini yang bisa menyebabkan peradangan kronik. Ya, itu tadi bisa menginjus feses-feses keras tersebut, bisa menginjus sejadinya itu. Tapi bukan artinya bisa saja satu waktu itu dia konstipasi belum tentu ada radang gitu. Baik, kurang lebih demikian ya jawaban untuk pertanyaannya. Semoga jelas. Kita mencoba menjawab pertanyaan lagi nih Prof dari Frederick kepada Prof Ari. Apakah dianjurkan tindakan terapi cuci usus besar yang beberapa waktu lalu sempat tren memang? Kemudian apakah ini bisa mencegah penyakit peradangan usus ini atau malah menyembuhkan? Kemudian juga apakah pengidap autoimun memang lebih berisiko terkena radang usus? Ya, mengenai apa namanya bowel cleansing lah ya. Cleansing ya. Terang saja saya termasuk yang tidak menganjurkan. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu itu usus kita masuk alat segala macam, diberikan tekanan yang cukup tinggi bisa menjadi timbul peradangan misalnya. Sebenarnya ya kalau kita mau detox itu ya makan sayur banyak aja gitu loh, istilahnya begitu tuh udah bersih, ya banyak makan sayur, minum yang cukup gitu. Ya kalau memang misalnya ada masalah dengan konstipasi ya tentu dikasih obat untuk pencahar misalnya untuk BAB-nya lancar gitu. Jadi itu mesti harus kehati-hatian di dalam melakukan bowel cleansing tadi gitu. Dan apakah bisa ngobatin radang? Ya malah bisa sebaliknya, kalau itu ada radang kena lagi di tekanan itu malah jadi timbul tambah radang gitu loh. Ya, yang tadi yang radang aja obat-obat yang saya sebutkan tadi ya mesalasin. Kemudian juga termasuk tadi asam hyaluronat misalnya ya, kemudian juga mungkin ada kortikosteroid gitu misalnya. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, tadi rasanya saya sudah sampaikan bahwa sampai saat ini pasien-pasien IBD itu ternyata bukan menjadi resiko untuk terjadinya COVID-19. Ya, ini beberapa studi terbaru, studi di luar menunjukkan hal demikian. Jadi nggak ada masalah nih pasien-pasien dengan IBD, nggak usah takut kalau dia bisa mengalami COVID atau beresiko untuk COVID atau tidak gitu. Untuk pasien dengan diagnosis autoimun lain, Prof, apakah pasien-pasien seperti ini lebih berisiko terkena radang usus, Prof? Ya kalau nggak ada beda-beda kan, artinya kalau memang ini dia misalnya ini autoimun kah atau apa gitu. Jadi artinya kan kalau memang IBD itu autoimun, tapi kalau dia punya autoimun lain misalnya dia belum tentu dapat IBD. Misalnya oke lah misalnya kita bilang SLE yang ekstrim ya itu belum tentu dia kena IBD gitu misalnya. Baik. Ada pertanyaan, ini ada beberapa pasien juga nih yang mengalami kondisi seperti ini, Prof. Setia Rahmi dari Jakarta Barat. Jadi tahun lalu dia di kolonoskopi hasilnya kolitis, jadi tegak dengan kolonoskopi, sudah menjalani pengobatan dengan mesalazin 3 bulan. Saat ini dia hamil 12 minggu. Kemudian khawatir apakah kolitis ini berbahaya pada saat kehamilan ini, karena sampai saat ini masih sering sakit dan BAB masih sulit gitu ya. Kemudian apakah kolitis ini dapat mengganggu perkembangan bayi?
Ya, saya rasa sih nggak ada masalah ya pasien-pasien dengan kolitis kemudian hamil. Cuman memang yang jadi mesti diantisipasi adalah obat-obatan yang diberikan. Jadi obat-obatannya ini harus dikonsultasikan ya antara dokter obsginnya dengan dokter eh, gastronya. Ya kan dia mau memberikan obat apa pada pasien ini gitu loh. Ya, itu yang penting justru obatnya bukan karena penyakitnya. Kalau penyakitnya sendiri sih tidak ada masalah. Cuman begini, yang saya sebutkan tadi dalam keadaan akut pasien-pasien dengan IBD ini biasanya tadi itu ya diare, kemudian juga ada perdarahan. Ya tentu kan kalau ada perdarahan bisa menyebabkan HB-nya turun. Nah, sedangkan kehamilan sendiri kan dia butuh zat besi yang cukup, yang juga bisa jatuh ke dalam keadaan anemi. Nah, adanya perdarahan memperburuk keadaan. Jadi oleh karena itu pada saat memang orang pasien-pasiennya IBD hamil, kalau dia memang akut memang harus di-manage dengan baik. Karena komplikasi yang saya bilang tadi, komplikasi dari IBD-nya yang bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan. Baik. Oke, kemudian mohon maaf nih ya, beberapa pertanyaan yang memang serupa diwakili saja, jadi saya gabung ya kepada para peserta. Kita lanjut ke pertanyaan dari Sinta di Malang. Jadi kalau misalnya kita ada pasien, kedatangan pasien dengan gejala nyeri perut, apa hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan keluhan tersebut radang usus atau bukan? Sebenarnya sudah disampaikan nih Prof. Tadi ya Prof. Mungkin maksudnya apa yang harus dilakukan pertama kali ya Prof? Ya, tadi saya bilang tadi kan ketika pasien itu nyeri perut, kita identifikasi lokasinya ada di mana. Karena lokasi itu menunjukkan penyebabnya. Nyeri perut masih panjang, ya kan? Apakah diare, sedangkan radang usus atau kolitis itu kita pastikan tadi dengan peneropongan gitu ya. Nah, jadi memang lihat dulu tuh nyeri perutnya sebelah mana. Kalau tadi memang ada gejala-gejala lain seperti diare, AB-AB berdarah, nyeri perut, ya. Nah, ini mungkin bisa mengarah ke suatu adanya kolitis. Nah, tinggal tadi kalau pertama kita anggap infeksi, ya udah kita kasih antibiotik. Kalau ternyata ini masih bermasalah juga, ya mungkin ke arah non infeksi. Itu inflamasi, ya itu di situ nanti kepastiannya adalah dengan pemeriksaan teropong. Tapi tadi udah diulang-ulang, ya biar tahu juga masyarakat ada namanya pemeriksaan yang namanya fecal calprotectin, itu pemeriksaan feses. Itu bisa melihat apakah memang mencurigai adanya peradangan usus nggak di dalam usus kita itu dengan pemeriksaan fecal calprotectin. Tapi tentu itu tahapan-tahapan itu jangan otomatis sudah periksa, jangan dulu. Tahapan-tahapan tadi dipastiin dulu agar kita ya jangan mubazir gitu loh, pasien nggak perlu diperiksa fecal calprotectin, kita periksa misalnya. Baik. Kemudian kompetensi dokter umum terhadap radang usus ini apa saja ya, Dok? Ini Ya, sepertinya Cinta nih tenaga medis nih. ya betul. Kalau menurut saya sih kompetensi kalau ini kan memang paling tidak mengidentifikasi apakah ini infeksi atau tidak. Kalau infeksi mungkin perlu diantibiotik, tapi kalau ini sudah non infeksi ini harus kirim ke dokter penyakit dalam gitu. Ya, saya rasa kalau udah radang usus sudah kompetensi spesialis, tapi kalau masih kita curiga infeksi, silakan teman sejawat di dokter umum bisa mengobatin pasien itu sebagai suatu kolitis karena infeksi. Tapi kalau kolitis non infeksi, peradangan ya tentu harus dikirim ke dokter penyakit dalam. Baik, jelas ya kepada Sinta, mudah-mudahan membantu. Kemudian ini adalah salah satu contoh kasus yang cukup banyak nih Prof kita hadapi di Indonesia dari Devi. Dia divonis kolitis TB. Sudah minum obat TB selama 6 bulan, tapi rasanya masih sering nyeri di perut, kemudian mual, masih kembung, perutnya membesar, dan masih mengalami susah BAB. Apakah saat ini pengobatannya sudah tepat atau memang akan seperti ini selamanya gejalanya seperti ini, Prof? Pasien-pasien kolitis TB bisa sembuh total. Ya. Jadi kita mesti pastiin dulu apakah udah diteropong atau belum. Cuman memang ada beberapa pasien yang peradangannya luas itu bisa seperti tadi itu yang kita bilang parsial penyumbatan usus parsial sebagian gitu ya, dia tidak total. Itu bisa karena peradangan yang cukup luas karena TBC usus. Jadi ya pertama tentu ya konsultasi lagi sama dokternya ya, kita bicara soal obat dosisnya tepat atau tidak misalnya kan, kemudian apakah ada faktor-faktor lain selain TBC ususnya gitu. Jadi kita mesti mengidentifikasi dulu.
ya pengalaman kita sih pasien-pasien yang memang jelas defisi usus dengan obat itu biasanya dalam 2 bulan udah membaik dia. Keluhan-keluhannya berkurang. Ya, artinya dengan dosis yang tepat, ya kemudian dengan diagnosis yang tepat itu biasanya berkurang. Jadi kita pertanyakan juga benar nggak nih, mohon maaf misalnya diagnosis TBC ususnya itu. Nah, ya, jadi artinya kalau 6 bulan masih ada masalah itu perlu assessment lagi, perlu dinilai lagi. Nah, tapi kan juga ada faktor lain tadi berat badannya udah naik apa belum misalnya gitu. Baik, jadi memang kalau biasanya rata-rata 2 bulan berarti Prof ya kita bisa nilai respon, kalau misalnya sudah sampai 6 bulan harus curiga nih ya Prof, ada sesuatu yang lain nih. Betul. Atau tadi mungkin dosisnya yang kurang pas atau bagaimana. Dosisnya atau ya dosis atau resistensi mungkin juga bisa ya Prof? Nah, bisa ada beberapa Ya, pasien ya. udah mungkin jadi kebal di antibiotiknya. Baik. Baik, semoga membantu. Kemudian kita lanjutkan. Kepada Frederick dari Jakarta, kirim pertanyaan lagi nih Prof. Apakah kebiasaan konsumsi makanan mentah atau setengah matang seperti sushi yang ternyata ya mungkin ada bakterinya dapat menyebabkan radang usus? Ya ini yang kita mesti hati-hati. Terus terang saja, mohon maaf aja ya ini ya, kadang-kadang masalah mempertahankan suhu itu yang juga masalah ya, bahkan mohon maaf aja kadang kita sushi itu udah di kaki 5 gitu loh. Yang saya pertanyakan dia bisa mengkeep itu dengan suhu yang cukup bagus gitu loh. Ya kan paling nggak kan minus 20 derajat. Kalau memang ini mau ini kan waktu oke lah ini dalam 2 sampai 8 derajat tapi dalam waktu singkat misalnya karena betul tadi ini adalah protein ya sushi segala macam kan protein. Protein itu ketika suhunya tidak sesuai lagi ya itu bisa timbul bakteri itu bisa muncul di situ. Nah, kalau udah terkontaminasi namanya. Dan kalau memang itu bisa menimbulkan peradangan udah jelas. Ya, makanan yang kita konsumsi kalau kan tadi seperti yang saya sebutkan tadi pada talkshow tadi di salah satu TV saya sebutkan kalau makanan ini menjadi hal yang penting. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang ternyata akhirnya sudah terpapar dengan bakteri maupun jamur maupun parasit lain ya kita bisa terjadi radang usus. Tentu yang disebut ini adalah radang usus karena infeksi. Baik, Prof. Kemudian ini dari Julia nih setelah menyimak materi dari Prof Ari nih. Selaku pasien sempat diresepkan antibiotik, tapi kemudian bagaimana cara mengembalikan ekosistem bakteri baik yang ikut hilang setelah pemberian efek antibiotik tersebut? Jadi berapa lama nih prosesnya Prof sampai ekosistem bakterinya bisa kembali seperti semula? Ya sekarang gini memang tergantung penggunaan antibiotik. Pengalaman kita ya pada pasien-pasien dengan mengkonsumsi antibiotik lebih dari 10 hari itu udah ada gangguan sebenarnya. Ya penggunaan antibiotik jangka panjang itu. Oleh karena itu kita harus suplemen probiotik pada pasien-pasien tersebut. Itu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat rata-rata lah ya tergantung tadi antibiotik. Terutama pada pasien-pasien dengan infeksi di kulit, infeksi THT ya itu di gigi juga beberapa pasien itu memang karena infeksinya yang cukup kronis misalnya dia membutuhkan antibiotik jangka panjang. Nah, disitulah bisa timbulnya yang kita bilang disbiosis ya. Sesuatu apa namanya ekosistem bakteri yang berubah gitu loh. Nah, bagaimana mengatasi? Ya udah beli aja yogurt, minum aja yogurt gitu loh. Kalau kita merasa nih udah ada problem nih di pencernaan kita gara-gara minum antibiotik, nah itu kira-kira begitu. Baik. Kami harap cukup jelas. Kemudian kita lanjut ke Sarah Talia dari Tangerang. Ingin bertanya, Prof, apakah ada hubungannya antara makanan yang dibakar, kali ini pertanyaannya makanan dibakar nih, Prof, dengan peradangan usus kita? Ya, makanya saya bilang tadi ya makanan yang dibakar yang mengandung nitrosamin yang adalah itu ya, itu adalah karsinogen yang kita bilang. Jadi dia bisa menyebabkan kanker. Oleh karena itulah maka memang tidak boleh setiap hari makan sate-sate yang paling hitam-hitamnya itu gitu loh. Itu yang mesti kita perhatikan ya. Oleh karena itulah maka barbecue itu ya mesti diperhatiin ya, kalau perlu yang hitamnya kita singkirkan, baru yang daging matangnya itu yang kita konsumsi gitu loh. Karena jelas bahwa dia bukan saja menyebabkan peradangan, ya dia bisa karsinogen, itu zat yang bisa menyebabkan kanker gitu loh. Baik, jadi yang lebih berbahaya justru karena zat karsinogeniknya ya, Prof? Betul. Baik.
Kemudian ini dari Anita. Prof, saya sudah mengalami GERD sudah 6 tahun. Apakah GERD ini bisa menyebabkan radang? Tapi radang bukan pada usus nih, pada mulut. Jadi lidah-lidahnya pecah atau sering timbul sariawan. Ya, sekarang kita begini, kita bicara soal asam lambung ya. Jadi kalau kita asam lambung ini yang kita bilang GERD tadi, gastroesophageal reflux disease, asam lambung itu balik arah yang harusnya dia ada di lambung turun ke 12 jari, dia balik lagi ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan dia bisa itu memang gigi geligi, gusi ya, kemudian ke lidah, kemudian ke tenggorokan begitu ya, kemudian juga bisa ke otitis media, ke telinga juga bisa ya, ke paru-paru, bronkitis. Jadi betul tadi asam lambung bisa kemana-mana. Tapi tidak secara direct. Kalau di ini serak, suara serak, misalnya peradangan tidak bisa sampai sariawan. Menurut saya sih tidak ya, tapi mungkin bisa saja misalnya timbul apa namanya tadi iritasi tadi itu, termasuk tadi gusi gigi rasa ngilu misalnya seperti itu. Tanpa terasa saat ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Prof. Karena waktunya nih, ini ada pertanyaan dari Farida. Jadi atau mungkin dari Lita. Lita ini dari Jakarta, Prof. Mamanya pernah di kolonoskopi. Tegakkanlah diagnosisnya mikroskopi kolitis. Apakah mikroskopi kolitis ini termasuk penyakit autoimun, Prof? Atau apa saja yang bisa menyebabkan penyakit tersebut? Ya, jadi saya rasa kalau yang tadi autoimun pada usus yang disebut adalah IBD tadi. Ya, mikrokolitis ini memang macam-macam ininya ya. Jadi apa namanya mikrokolitis ini bisa karena memang kita bilang bisa bagian dari non spesifik gitu loh. Kita bilang infeksi juga tidak, ini juga bisa berarti. Jadi bisa masuk dalam bab non spesifik. Tapi ke depan ya artinya gini, maksudnya ini memang sesuatu challenge untuk dilakukan lebih lanjut. Ada yang bilang ini berhubungan dengan alergi misalnya. Jadi sesuatu salah satu dari hal yang bisa terjadi pada kolon yaitu yang tadi memang mikroskopi colitis tadi ya. Baik, terima kasih Prof. Hari sudah menjawab begitu banyak pertanyaan. Sebenarnya masih banyak nih Prof. Tak terhitung pertanyaannya masih terus mengalir, tapi memang karena waktu yang membatasi ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Apabila nanti memang ada waktu, mungkin bisa beberapa pertanyaan yang bisa dijawab akan kami jawab nanti. Kemudian saat ini mungkin kita serahkan ke panitia nih untuk memilih dan menampilkan 3 pertanyaan terbaik. Baik, jadi pemenang door prize-nya ada Wirna dari Medan, kemudian Alfian dari Jakarta, dan Hidayatullah dari Banjarmasin. Silakan berhubungan dengan WhatsApp yang tertera di layar ini untuk mendapatkan door prize-nya. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara kita. Kemudian ini kalau misalnya memang membutuhkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai saluran cerna, dapat follow Instagram YGI atau mengunjungi website YGI kami. Sekali lagi terima kasih kepada sponsor kita hari ini yang memungkinkan terlaksananya acara ini, kepada PT Pro Health International. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan, Prof. Ari? Ya, jadi sekali lagi ya bahwa buat masyarakat ya Bapak Ibu sekalian juga teman-teman dokter, nyeri perut itu memang suatu hal yang bisa mengganggu dan menyebabkan kualitas hidup seseorang itu menjadi menurun. Oleh karena itu kita memang harus melakukan pemeriksaan yang teliti untuk mencari penyebab, terutama untuk nyeri perut yang kronis ya, untuk mencari penyebabnya apa. Dan bahkan tadi ya pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan kolonoskopi kalau memang perlu itu mungkin perlu dilakukan untuk memastikan, karena dengan pemeriksaan kolonoskopi itu kita bisa lihat secara langsung apa sih yang menyebabkan pasien itu misalnya diare atau dengan nyeri perut tersebut begitu, atau ada timbulnya perdarahan. Jadi oleh karena itulah maka sekali lagi ya, dan kebetulan kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah didiagnosis sebagai radang atau radang usus atau yang tadi mungkin IBD, maka harus kontrol secara teratur. Walaupun misalnya sudah dianggap remisi, paling tidak 1 tahun sekali ketemu dengan dokternya. Ya, kalau memang tidak bisa ya paling tidak mengantisipasi cepat
Kalau memang terjadi sesuatu atau hal-hal lain kambuh, segera berobat ke dokter untuk dilakukan assessment ulang. Karena sekali lagi penyakit-penyakit radang usus ini yang tadi memang bisa berlangsung kronis, bisa kambuh-kambuh gitu di suatu waktu. Nah, saya rasa itu Dr. Amanda, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Prof.